Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, kami dari kelompok 3. Katakan, saya sendiri, Siti Rahmayani. Saya Satria Perdana. Saya Hilda Rahmayani. Saya Ngisunda Sarwasution. Saya Hana Putri Cakra. Saya Putri Dina Saharani. Saya Pipi Anggreni Putri. Sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai Pancasila sebagai sistem etika pada mata kuliah pendidikan Pancasila, mengambil kasus mengenai pelanggaran rambu lalu lintas. Selamat menyaksikan. Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu problem yang sering terjadi baik di kota besar sampai wilayah pedesaan di Indonesia. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar hingga ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku. Berikut ulasan selengkapnya. Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat, perilaku yang membudidaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas, seperti etika, toleransi antar pengguna jalan, dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Semua itu tergolong ke dalam kesadaran masyarakat dalam berkendara yang masih minim. Perlu diketahui, respon dan interaksi yang positif dari pengguna jalan bisa menciptakan kondisi lalu lintas lebih kondusif, aman, dan nyaman. Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, marka, hingga rambu-rambu yang ada. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu-rambu, dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Berbagai kondisi jalan yang masih menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran seperti jalan yang rusak, kurangnya marka atau rambu-rambu lalu lintas, alat pengawas atau pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Di kota-kota besar, mungkin faktor ini jarang ditemui, lain halnya dengan di pedesaan atau kawasan lainnya. Mungkin masih ada kondisi jalan yang tidak memadai. Dalam berkendara, kita tidak perlu mengenal situasi jalan aman atau tidak dari polisi, jauh atau dekat, bahkan penting atau tidak dalam melengkapi syarat keamanan dalam berkendara. Sebagaimana aturan lalu lintas itu dibuat, sudah sepatutnya untuk dipatuhi demi alasan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Tunggu. Emang tata tertib berlalu lintas itu apa? Tata tertib lalu lintas adalah suatu peraturan yang harus dilaksanakan ataupun ditaati yang berlaku pada saat kita berkendara ataupun mengemudikan kendaraan. Kalau pelanggaran lalu lintas? Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum ataupun kendaraan bermotor, juga pejalan kaki yang bertentangan dengan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Berikut fishbone diagram pelanggaran lampu lalu lintas. Pastinya banyak kita jumpai di lingkungan kita, masyarakat yang masih kurang mematuhi aturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan karena adanya suatu perbuatan pengendara yang melanggar aturan yang ada. Faktor pertama adalah manusia. Faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran ialah rendahnya kesadaran dalam mematuhi peraturan berkendara yang dilakukan oleh pengemudi. Salah satu contoh rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkendara yaitu tidak menggunakan helm saat berpergian. Hal ini dianggap sepele oleh banyak masyarakat dengan beralasan jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman. Kemudian tidak memiliki SIM atau kurang berpengalaman. Banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena sikap tak hati-hati serta pengendara yang belum cukup umur dan kurang berpengalaman. Faktor kedua adalah materi. Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor yang juga menyebabkan maraknya kecelakaan yang berujung pada kematian. Hampir setiap hari di Indonesia terjadi kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi baik di kota-kota maupun di pedesaan. Mulai dari menerobos lampu merah, tidak memakai helm,
tidak memiliki SIM, dan tidak membawa surat-surat penting saat berkendara. Faktor yang ketiga adalah metode. Kurangnya perawatan kendaraan sebelum berpergian, terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara. Hal ini terlihat dari bagaimana cara masyarakat merawat motor. Banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan motor tanpa melengkapi dengan komponen kelengkapan motor, seperti lampu rem, kaca spion, ban yang tidak sesuai standar, dan lainnya. Minimnya pengetahuan soal aturan dan marka hingga rambu-rambu yang ada, kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu, dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Faktor yang keempat adalah mesin. Terjadinya kecelakaan di jalan karena adanya perbuatan pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Faktor kelima adalah lingkungan. Banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas dikarenakan tergesa-gesa saat berkendara. Kebanyakan orang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena terburu-buru oleh waktu dan takut terlambat masuk kerja. Kebiasaan ini semakin didukung dengan alasan lebih cepat sampai tujuan. Kondisi jalan. Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak dan kurangnya rambu lalu lintas. Banyaknya masyarakat yang hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi. Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas di simpang jalan. Namun, apabila tidak ada polisi, kebanyakan masyarakat akan langsung menerobos lalu lintas yang ada. Faktor yang keenam adalah organisasi. Banyaknya komunitas geng-geng motor atau sepeda motor. Komunitas geng-geng motor yaitu sekelompok remaja yang membentuk geng bermotor dalam jumlah besar, kemudian membuat onar. Mereka naik sepeda motor dengan melanggar berbagai aturan, seperti tidak memakai helm, berboncengan 3 orang, melawan arus, dan menerobos lampu rambu-rambu lalu lintas. Banyaknya masyarakat yang ikut-ikutan. Perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain yang menurutnya benar alias suka ikut-ikutan. Biasanya itu terjadi karena ada 1 atau 2 orang yang jadi pelopor masuk ke jalur terlarang, kemudian disusul oleh pengendara lain. Terus, macam-macam pelanggarannya kayak gimana? Adapun macam-macam pelanggaran lalu lintas yaitu menerobos lampu merah, kendaraan tidak menggunakan spion, berkendara melewati trotoar, melawan arus jalan, tidak menggunakan helm, mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol, tidak menyalakan lampu kendaraan, pengemudi kendaraan yang masih di bawah umur, melanggar lampu-rambu lalu lintas, menerobos jalur busway, berbonceng lebih dari 2 orang, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, bermain handphone saat berkendara, memodifikasi kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi macam-macam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar kita. It's okay, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Jelasin, Dek. Iya, Pak. Adik mau kemana? Di situ, Pak, depan situ aja depan. Jadi ke depan, kereta kenapa tertiga? Ya kan dekat, Pak. Lalu nggak pakai helm kan? Ya kan dekat dong, Pak, di situ, Pak. Iya, bentar aja nyampe itu depan situ. Iya, kalau naik kereta pakai helm nanti kan kecelakaan bahaya. Ya, Bapak berarti doa yang dekat. Jangan kebanyakan bapak juga yang repot nanti. Tuh. Depan aja loh, Pak, bentar aja. Udah. Karena kalian nggak bawa helm, pulang aja kalian ya. Nggak bisa lagi gitu, Pak. Kan kami mau ke depan. Ya jangan lah, Pak. Ya ini sebagai pelajaran. Kalian juga berpun bentar harus pakai helm. Dekat lagi loh, Pak, itu nyampe, Pak, depan situ. Ada yang bawa surat-surat? Enggak, Pak. Oh, enggak, Pak, kami nggak bawa, orang bentar aja dekat situ, Pak. Ya udah kalian pulang aja ya. Karena kalian bawa helm, bawa surat-surat, tarik tinggal lagi. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out. I'm feeling sorta left out, but I got
Ya, selamat siang, Dek. Pak, Adik mau kemana? mau ke depan Pak. Mau ke Irian. Oh, Bu bisa cek surat-suratnya? Oh, bisa? Ada Pak. Ini SNK-nya. Ini sini. Lengkap kan Pak? Udah lengkap. Beginilah baru. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ya Pak. Peraturan Hukum Berlalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juni tahun 2009 di Jakarta. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Makna wajib memiliki arti agar pengemudi dapat memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Setiap tindakan kriminal pasti mempunyai landasan hukum berupa pasal bagi pelakunya. Hal itu berlaku juga untuk pelanggaran lalu lintas. Berikut ada beberapa pasal mengenai lalu lintas. Yang pertama, pasal 280 dan 281. Dua pasal yang saling berkaitan ini mengatur tentang pemakaian plat nomor serta kepemilikan surat izin mengemudi atau SIM. Pemakaian plat nomor pada kendaraan pribadi wajib hukumnya. Jika tidak, pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 atau penjara selama 2 bulan. Hal hampir serupa juga berlaku untuk kepemilikan SIM. Setiap pengendara harus memiliki SIM dan membawa identitas tersebut. Jika tidak, pengendara akan dihukum berupa denda sebesar Rp1.000.000 atau kurung penjara selama 4 bulan. Pasal 284. Pasal ini wajib diketahui bagi pengendara motor yang suka melintasi trotoar atau jalur pesepeda. Dalam pasal ini, pengendara motor dilarang melewati 2 jalur tersebut. Jika sampai melaluinya, pengendara akan mendapatkan hukuman 2 bulan penjara atau denda sebesar Rp500.000. Selanjutnya, pasal 285. Pasal 1 ini mengatur para pengendara untuk melengkapi kelengkapan pada kendaraannya, seperti kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, serta lampu menunjukkan jalan. Sanksi sebesar Rp250.000 atau penjara selama 1 bulan adalah sanksi bagi pelanggar pasal ini. Berikutnya pasal 287. Kalau yang satu ini mengatur banyak hal. 2 diantaranya adalah soal keharusan untuk tidak melanggar apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas, serta keharusan untuk berkendara dengan batas kecepatan yang wajar. Sanksi atas pasal ini adalah kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda sebesar Rp500.000. Yang terakhir, pasal 310. Pasal 1 ini juga mengatur banyak hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Saking banyaknya, pasal ini sampai dibagi menjadi 3 ayat. 1 diantaranya yang diatur pasal ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain tewas atau terluka. Sanksi atas pelanggaran pasal ini cukup beragam. Salah satunya adalah hukuman penjara selama 1 tahun atau denda sebesar Rp2 juta. Emang ada hubungan antara Pancasila dengan pelanggaran lalu lintas? Hubungan pelanggaran lalu lintas dan Pancasila. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara mencerminkan tidak adanya penerapan nilai-nilai Pancasila saat berkendara. Contohnya, 1. Menerobos lampu merah yang dapat membahayakan pengendara lain, bahkan diri kita sendiri. Hal ini berkaitan dengan sila. 2. Pelanggaran ini tidak mengutamakan hak orang lain dan keselamatan saat berkendara di jalanan. 2. Memakai knalpot racing. Hal ini berkaitan dengan sila 2. Pelanggaran ini dapat mengganggu pengendara lainnya saat berkendara di jalanan dan mengambil hak orang lain karena suara bising dari knalpot tersebut. Yang 3, ada mengendarai kendaraan di trotoar. Hal ini berkaitan dengan sila 2, di mana pelanggaran ini telah mengganggu
hak dari pejalan kaki saat di trotoar. Keempat, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini berkaitan dengan sila ketiga, yaitu masih banyak ditemukan para pengemudi yang belum mematuhi aturan demi menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Kelima, parkir sembarangan. Hal ini berkaitan dengan sila kedua, yaitu masih kurangnya sifat menghargai sesama pengguna jalan lainnya. Keenam, kebut-kebutan atau balap liar di jalanan. Hal ini berkaitan dengan sila kedua, yaitu kurangnya kesadaran dan mengganggu keselamatan orang lain juga. Yang terakhir ada meminta uang damai atau sogo. Hal ini berkaitan dengan sila kelima, yaitu tentang keadilan dan kebenaran. Masih ditemukan pihak kepolisian yang langsung menindaklanjuti dengan iming-iming uang atau tidak menegakkan keadilan terhadap pengguna jalanan. Adapun peran Pancasila dalam menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan pedoman yang dipakai warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hendaknya diterapkan dalam kehidupan kita, salah satunya dalam berlalu lintas. Jika nilai-nilai Pancasila tersebut telah diterapkan, akan tercipta ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas di jalanan. Banyakkah pelanggaran lalu lintas di jalan sebagian besar dapat mengancam keselamatan diri sendiri, bahkan orang lain. Hal tersebut adalah contoh dari tidak diterapkannya nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita sesama manusia harus menghargai hak orang lain dan tidak membahayakan keselamatan orang lain di jalanan. Selanjutnya, adapun pelanggaran lalu lintas adalah termasuk perilaku yang bertentangan juga dengan sila kelima Pancasila. Alasannya, karena perbuatan ini merugikan kepentingan umum, melanggar hak-hak pengguna jalanan yang lain, sehingga jauh dari kata adil yang adalah merupakan nilai yang diusung dalam sila kelima Pancasila. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu 1. Mengadakan program Polmas atau Perpolisian Masyarakat yang mana merupakan proses edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas. Yang kedua, menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan. Ketiga, peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan, juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas. Dan yang keempat adalah meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan. Yang kelima adalah Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya di kemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan melanggar rambu lalu lintas ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.